apa yang memotivasi perempuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka gitu loh. Perempuan yang sadar ketertindasannya selama dalam rentan ribuan tahun, dalam mungkin budaya dan sejarah yang timpang, ya sudah sewajarnya untuk mengambil langkah yang lebih terdepan. Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali kawan-kawan bersama saya Ninggar di segmen Bincang Ruang Tengah. Kali ini saya kedatangan the woman of the power of, pokoknya ada of-nya semua deh. Nah, pada malam hari ini saya akan membahas sedikit tentang edukasi ya guys, tentang edukasi keperempuanan. Seharusnya sih sebenarnya yang ada di sini perempuan. Cuma karena hostnya yang perempuan lagi tidak ada, jadi saya harus menggantikan. Teman bicara saya atau teman sharing saya pada malam hari ini, beliau adalah salah satu aktivis. Aktivis mungkin bisa dikatakan orang yang sering melakukan pergerakan, dan dia adalah salah satu salah satu the best woman lah yang ada di salah satu universitas tercanggih di Sulawesi Selatan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kak Suci. Kita harus gini soalnya lagi corona. Tapi nggak pakai masker nggak apa-apa aja guys. Nggak apa-apa. By the way, konten ini teman-teman, kemarin saya sempat bingung juga sih sama kawan-kawan redaksi ya. Ini kita di episode selanjutnya pengen bahas apa nih? Wah, ternyata ada satu isu yang memang betul-betul sampai sekarang belum terselesaikan dan selalu menjadi selalu menjadi hal-hal yang harus dibicarakan. Oleh karena itu, saya berterima kasih sama Kak Suci sudah hadir. Terima kasih banyak. Padahal ini Kak Suci malam minggu loh. Saya mengganggu waktu malam minggu Kak Suci untuk berbagi situasi, berbagi waktu. It's okay. Kabar gimana Kak Suci? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa dulu ini? Maksudnya alhamdulillah. Alhamdulillah masih tidak baik-baik saja. Karena siapa yang sehat di bawah kapitalisme dan patriarki? Subhanallah, ini jiwa. Aduh. Saya sudah terlalu lama tidak mendengarkan kata-kata itu dari seorang perempuan, guys. Maka dari itu layak memang Kakak Suci ini untuk membahas hal-hal yang urgent pada malam hari ini. Kakak Suci, selain kegiatan kuliah, aktif di mana nih Kak? Kuliah ya. Kebetulan baru selesai periodenya sih di DEMA kalau di UIN. Sama baru juga selesai kepengurusan di organisasi eksternal ya. Kebanyakan organisasi sih. Kebanyakan organisasi ya Kak ya. Kalau selain aktif di situ, organisasi-organisasi lain eksternal, kalau di internal di BEM ya Kak ya? Iya. Terakhir menjabat apa Kak? Ketua Umum BEM, DEMA ya? Iya, DEMA Fakultas. DEMA Fakultas Adab dan Humaniora. Di kampus mana itu Kak, Adab dan Humaniora? Kampus mana ya? Harus diperjelas dong, biar teman-teman tahu kan, gitu. Kampus hijau. Kampus hijau banyak Kak. Kampus hijau banyak loh, kampus hijau. Winam. Kampus Peradaban Winam. Jadi kampus kakak ya? Secara tidak langsung saya sama Kak Suci ini satu alma mater kita guys, satu alma mater. Harus bangga jadi anak Winam. Kita malam hari ini kita pengen ngobrol something nih Butom yang selalu menjadi, saya panggil Butom aja ya biar lebih akrab. Udah dimisioner. Oh deh, Budi misioner maksudnya. Uci aja. Uci siap. Kak Uci, ini saya malam hari ini kita pengen bahas isu gender nih. Tapi saya pengennya sih lebih spesifik karena kalau bahas gender kan luas. Ya, gender kan luas. Soalnya jangan sampai bahas isu gender, pembahasan kita tuh temanya nggak kemana-mana gitu, nggak ada kesimpulan. Gimana tuh menurut Kak Suci terkait dengan pergerakan aktivis-aktivis gender sekarang? Pembukaan dulu lah. Pembukaan apa nih? Iya, maksudnya pembukaan ngobrol-ngobrol aja nih. Contohnya teman-teman sekarang tuh yang lagi aktif di perjuangan gender itu sekarang lagi gini-gini nih gitu, lagi kerjain apa gitu atau project apa gitu. Kalau aku sih mungkin terlepas dari metode apa yang mereka kerjakan dalam pergerakan ya,
cuman mau berterima kasih aja sih kalau misalnya sampai sekarang masih berjuang gitu. Maksudnya apapun caranya ya tetap berjuang, dan itu salah satu hal yang keren. Maksudnya sampai sekarang sama-sama diperjuangin kayak gitu. Gender ya Kak ya? Ya, isu kalau bicara gender lagi nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi sebelum saya masuk ke question one atau pertanyaan pertama, saya tuh selalu bertanya Kak sama teman-teman yang khususnya teman-teman perempuan ya. Saya selalu bertanya, ngapain sih gabung-gabung ke itu apa gender-gender gitu, ngebahas gender gitu kan. Nah, saya sih pengennya ini Kak Suci tuh kasih saya apa yang memotivasi perempuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka gitu loh. Maksudnya gini, perempuan yang sadar ketertindasannya selama dalam rentan ribuan tahun, dalam mungkin budaya dan sejarah yang timpang, ya sudah sewajarnya untuk mengambil langkah yang lebih terdepan ya, untuk bagaimana selama ini hak-hak dan kebutuhan teman-teman perempuan itu harus direbut kembali seperti itu. Nah, jadi ya tidak punya alasan yang sifatnya lain-lain ya, sifatnya ideologis ya, maksud saya ya itu. Ya harus. Maksudnya kesetaraan itu harus di dunia ini. Dalam artian kan kita tidak berbicara tentang ruang lingkup yang luas ya Kak ya. Ini kan kita cuma membahas tentang ruang lingkup. Kenapa sih gender perempuan itu harus disetarain gitu. Walaupun ada memang banyak subjek mungkin Kak ya, dari referensi-referensi yang lain gitu kan, yang menjadi motivasi bagi teman-teman gender. Nah, selanjutnya nih Kak, berbicara tentang gender, ini kan saya kemarin ngelihat hot news ya Kak ya, lihat-lihat berita. Ternyata kita di Indonesia nih Kak, masih banyak kegiatan sih, maksudnya masih banyak orang yang atau kaum wanita yang mendapatkan kekerasan seksual. Nah, maksud saya itu, menurut Kak Suci sendiri, apa sih arti dari kekerasan seksual itu gitu loh? Dari saya? Iya, dari kita lah. Kan saya nggak mungkin bilang dari ibu kita yang kita Kartini. Ya. Kalau kekerasan seksual itu sebenarnya segala bentuk pelecehan, segala bentuk kekerasan yang sifatnya merendahkan, kemudian mendiskriminasi terhadap satu jenis kelamin tertentu yang sifatnya seksual. Nah, dengar guys, ini kaum laki-laki harus dengar nih, apalagi yang punya pacar. Lanjut Kak. Gitu kalau misalnya dari saya. Cuman kalau mungkin dari Komnas Perempuan sendiri punya definisi sendiri soal kekerasan seksual, itu lebih terperinci. Dia memang berakar daripada ketimpangan relasi kuasa dan relasi gender. Jadi itu merupakan akar kenapa sih kekerasan seksual itu bisa terjadi. Oh gitu, berarti memang kekerasan seksual itu seperti hal kayak apa ya, terkadang tidak diinginkan tapi terjadi. Maksudnya kadang tidak dipikir tapi ternyata ada gitu loh, kekerasan seksual terkhusus wanita gitu loh. Ya sebenarnya bukan berarti tidak ketika tidak diinginkan atau dipikirkan itu terjadi, tapi memang karena struktur ataupun sistem sosial yang mempengaruhi ataupun mengondisikan kekerasan seksual itu hadir. Itu tadi ketimpangan relasi kuasa dan gender yang dimana itu dimasifikasi dalam budaya patriarki di masyarakat kita. Dan maka dari itu kebanyakan yang menjadi korban kekerasan seksual adalah perempuan. Saya serius, ini editor saya di belakang ketika saya ngomong perempuan dia ketawa terus Kak Suci, serius. Saya nggak tahu ketika saya membahas something tentang perempuan pasti dia akan ketawa guys. Nggak usah di skip ya, nggak usah di skip, ini kita apa adanya. Soalnya ini Kak, podcast kami itu specifically lebih kepada edukasi sebenarnya, edukasi, tapi kita pengen yang tidak mainstream. Jadi kita ini podcastnya harus anti mainstream gitu. Nah Kak, saya kemarin dengar nih masalah body shaming. Nah, body shaming juga itu kebanyakan kaum perempuan mendapatkan hal seperti itu tuh. Menurut Kak, yang menjadi pertanyaan saya sempat baca buku nih, bukan baca buku sih, baca jurnal ya di salah satu platform. Ternyata kekerasan seksual itu terbagi atas dua tuh, verbal dan non-verbal. Nah, itu bisa nggak sih Kak Suci jelasin ke kami ini ya tentang gimana sih tuh yang dimaksud dengan kekerasan seksual non-verbal dan verbal? Contoh kayak body shaming itu masuk kemana gitu? Silakan Kak. Sebenarnya bentuk kekerasan seksual itu sebenarnya ada 15 kalau menurut Komnas HAM.
Ya, Cuma- dirangkum aja kak. Ya, 15. karena kita akan- Nanti kita jadi 8 SKS soalnya. bukan 8. Udah 8,5. 8,5. Ada limanya guys. Ya, jadi mungkin kita fokusnya di bagian pelecehan yang sifatnya kan kekerasan ada jenisnya pelecehan. Betul. Itu dibaginya kan verbal sama non verbal. Kalau yang verbal itu yang sifatnya seperti ucapan, bahasa tubuh, isyarat yang tidak langsungkan kegiatan fisik. Itu tadi misalnya kalau kita sering dengar catcalling. Catcalling. Kalau misalnya kan paling sering kalau jalan terus ada cowok-cowok biasanya Modus. iya Assalamualaikum Assalamualaikum Mufti. gitu. Wih, Cewek, kayaknya kayak gitu-gitu kan. pengalaman dong. Itu maksudnya disclaimer For disclaim. saya Oke. penyintas kekerasan seksual. So di sini mungkin tidak berbicara specifically soal pengalaman, but I mean pengalaman itu yang bisa jadi penguat untuk teman-teman penyintas juga yang ada di luar sana nantinya Iya, kan kayak gitu. betul. Terus lanjut misalnya kan tadi verbal juga itu bisa kalau misal kita kenal juga ada KGBO kan, kekerasan gender berbasis online. Oke. Yang Oh ya, bisa itu yang sering kirim foto bener. kelamin gitu, betul, tanpa betul. persetujuan, Iya, korban, itu gitu. platform itu tolong nanti telepon yang punya platform itu ya, suruh hapus, itu meresahkan itu. Yang aplikasi 500 meter, Bro. Pengalaman ya? Bukan pengalaman Kakak Suci, kemarin itu saya riset di situ. Riset guys. Linggar riset man. silakan Kak. Yang non verbal itu kan tadi ya kebalikannya yang sifatnya emang melakukan kontak fisik tapi tanpa persetujuan ini si korban, misalnya nyolek Ya, betul. ataupun ya istilahnya kalau kita biasa bilang tuh merenggut otoritas tubuh misalnya kan. Setiap Merenggut otoritas individu itu punya otoritas tubuh yang artinya setiap individu itu hanya dirinya sendiri yang punya otoritas penuh terhadap dirinya. Betul, iya sih. Jadi tanpa Betul. persetujuan dirinya ya Itu bahkan termasuk kerabat dekat itu tidak berhak sama sekali untuk ya menyentuh ataupun melakukan segala sesuatu yang sifatnya melakukan kontak fisik tanpa persetujuan si korban. Syukur-syukur kalau dia nggak marah. Maksudnya syukur-syukur kalau dia mungkin ya udahlah biasa aja mungkin gitu kan. Mungkin Tapi karena kalau nggak marah, paham, mungkin karena belum paham. Betul. Jadi gitu guys, non-verbal dan verbal tadi sudah dijelasin sama Kak Suci. Jadi teman-teman perempuan ini yang sering berada di ruang publik bukan disuruh hati-hati sih ya Kak. Mungkin lebih tepatnya untuk menjaga diri gitu ya Kak ya. Mungkin lebih tepatnya mengedukasi diri. Oh ya, mengedukasi diri. Baik perempuan dan juga laki-laki. Tuil kita guys, sudah tidak bisa pakai bahasa ilmiah. Enggak, maksudnya kalau misalnya menjaga berarti kita menitik beratkan ya perempuan silakan menutup diri, menutup akses untuk bagaimana misalnya di ruang publik. Nah, sementara laki-laki yang kebanyakan sebagai pelaku ya tidak diedukasi, ya mereka dengan semena-mena diafirmasi kan kelakuannya kayak gitu. Laki-laki guys. Saya mohon maaf, saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Iya, bukan mendiskreditkan Iya, siap. Enggak, masalahnya Kak Suci ini ngobrol sama laki-laki loh. Takut saya langsung jadinya. Gitu ya Kak ya. Berarti memang verbal dan verbal ini sangat penting sih sebenarnya Kak, sebagai basically untuk teman-teman perempuan ya Kak ya, untuk mengedukasi diri. Karena memang sih saya sempat saya nggak tahu sih datanya berapa ya Kak, apalagi di Komnas Perempuan. Saya hanya melihat beberapa news yang muncul di beranda-beranda saya itu ternyata kekerasan seksual kita itu masih banyak gitu loh di Indonesia. Termasuk yang paling parah tuh daerah Jawa Barat kemarin, begal itu banyak sekali Kak terjadi. Dan memang penting sih Kak, perempuan itu mengedukasi diri terkait Laki-laki juga. Iya, laki-laki harus lebih perlu. Laki-laki harus lebih perlu, bro. Makanya jangan terlalu lama pacaran, langsung nikah aja, guys. Nah, terus selanjutnya nih Kak, selain verbal dan non-verbal, kita mendengar istilah concern ya Kak, concern dalam mata kuliah gender, mata kuliah gender. Ini harus menjadi kurikulum loh ini Kak, ini penting loh. Maksudnya ya kurikulum entah di fakultas mana ya nanti ya Kak ya. Nah, itu concern menurut Kak Suci gimana tuh? Dan keterkaitannya dengan gender gitu Kak? Sebenarnya konsen yang kupahami dari pembicaraan kita ini sebenarnya adalah persetujuan atau kesepakatan, jadi bukan konsentrasi. Bukan konsentrasi, tapi kan kita sering dengar itu kan Kak? Jadi konsen kalau misalnya dalam relasi sosial itu
kita artikannya sebagai kesepakatan atau persetujuan antara siapapun itu, misalnya perempuan-perempuan, laki-laki gitu Kak? Kalau dalam konteksnya misalnya kekerasan seksual, satu kejadian itu satu fenomena akan bisa dikatakan sebagai kekerasan seksual ketika itu memang tidak ada konsen. Ya kalau ada konsen ya berarti bukan, karena mereka setuju. Misalnya ada hubungan seksual kan, itu akan dikatakan sebagai kekerasan ketika tidak ada konsen, tidak ada kesepakatan yang terbangun. Oh ya, I know. Nah ini sering terjadi bagi orang pacaran. Nah makanya yang pacaran jangan lama-lama, langsung nikah. Terlepas dari lama-lamanya sih, maksudnya dalam relasi personal memang paling rentan. Iya betul Kak, betul. Itu tadi merasa kepemilikan itu lebih tinggi. Iya. Tidak memahami otoritas itu. Betul. Tapi bukannya itu, saya nggak tahu sih Kak ya. Saya cuma lewat dari question saya nih. Kan berbicara tentang concern nih, kita kan taunya concern itu adalah kesepakatan. Terkadang ada kesepakatan, ada something yang kita lakukan dengan kekasih kita mungkin ya, dalam artian tapi tidak ada pembahasan concern di dalamnya. Tetapi mereka sama-sama mau. Nah itu gimana tuh kira-kira Kak? Itu sebenarnya bukan sama-sama mau, karena di dalam sistem sosial perempuan itu sebagai yang pasif atau yang penerima. Jadi itu terkondisikan secara emosional dan fisikal. Jadi mau tidak mau ya mau. Ya mau betul. Sebelum menjalin relasi personal yang tidak punya misalnya wawasan misalnya apakah penting ini konsen, ya itu semakin terkondisikan pada akhirnya. Jadi penting, kenapa konsen itu penting ya, harus menegaskan ya ini kita sepakat, kamu sepakat enggak dengan ini? Iya betul. Oke Kak, itu tadi kita bahas tentang concern ya Kak ya. Dan sekarang itu kita masuk ke ranah yang agak-agak specifically lebih inilah. Apakah dalam studi gender yang Kak Suci pelajari ada tidak batas-batas umur yang bisa dikategorikan bahwa wah ini harus di ini nih, harus di apa? Kalau bocil-bocil Kak, kalau anak SMA mungkin yang 18 under 18 lah istilahnya. Itu apakah masuk ketika mereka mendapatkan kekerasan, mungkin itu bisa dikategorikan kekerasan juga atau gimana tuh Kak? Kalau anak-anak yang under 18 gitu Kak? Iya, itu dikategorikan sebagai kekerasan seksual kalau menurut Komnas Perempuan. Jadi karena mereka belum mencapai batas usia yang kalau misalnya dikategorikan sebagai aktif secara seksual ataupun bisa melangsungkan pernikahan kayak gitu. Berarti sudah masuk dalam kategori ini ya kayak kategori kekerasan juga ya. Berarti memang studi gender itu tidak melihat batasan umur. Iya betul. Tapi ketika ada seseorang perempuan yang merasa dirinya atau psikologinya terganggu karena hal-hal tersebut, berarti itu sudah termasuk kekerasan seksual ya Kak ya? Iya, mau tidak mau kekerasan seksual pasti akan merugikan psikologi. Pasti, itu hal yang pasti. Berarti teman-teman ini yang anak-anak SMA juga perlu mengedukasi diri mereka juga ya Kak ya, bahwa otoriter dirinya itu ya harus dikendalikan sama dirinya orang tersebut supaya tidak menjadi bahan-bahan ini ya kayak bahan-bahan percobaan mungkin. Ya seperti yang tadi Kakak Suci sudah omongin gitu kan. Nah selanjutnya nih Kak, kenapa kebanyakan nih Kak ya yang kita lihat rata-rata itu seperti yang Kak Suci bilang bahwa yang menjadi korban kekerasan seksual itu kebanyakan kan gender perempuan. Nah yang jadi pertanyaan nih, kenapa mereka selalu diam aja tuh Kak, nggak pernah ngapa-ngapain gitu? Contoh kayak kasus begal yang tadi yang saya katakan, dia tidak apa ya udah dibiarin gitu aja ketika sudah ini gitu loh. Padahal itu sangat penting loh untuk kita kita bahas dan kita selesaikan gitu Kak. Iya, oke. Pertama, sebenarnya ada beberapa aspek kenapa sih kebanyakan korban ataupun penyintas kekerasan seksual itu tidak berani mengungkapkan atau speak up dimanapun itu. Nah, pertama ya karena satu, mungkin alasannya adalah mereka tidak paham apakah yang diterimanya itu adalah kekerasan seksual atau tidak. Terus yang kedua ya ada ketakutan. Ketakutan itu mungkin menjadi salah satu dia kayak ketakutan karena kan itu yang tadi saya sampaikan bahwa kekerasan seksual itu pasti akan menyerang psikologi.
Jadi yang akan terbentuk di dalam diri ketika menjadi seorang korban adalah misalnya menyalahkan diri, karena itu yang menyalahkan diri, ketakutan karena tidak paham bahwa sebenarnya kekerasan seksual itu terjadi bukan karena salahnya si korban, karena memang ketidakpahaman si pelaku soal otoritas tubuh tadi misalnya. Nah, terus ketakutan ini akan semakin menjadi karena memang itu tidak diterima di sosial, karena tidak diterima ditolak di keluarga, kan paling sering seperti itu kejadian. Iya, betul. Karena begitu konstruksi di ranah sosial bahwa perempuan akan tabu membicarakan seksualitas, beda dengan laki-laki yang dinormalisasi bahwa itu konten pembahasannya laki-laki itu adalah ya, itu yang normal. Betul, benar. Berarti memang specifically lebih kepada psikologi perempuan itu sendiri ya Kak ya, karena memang perempuan itu ketika dikasih kayak gitu ya itu tadi subjeknya. Iya. Tambahan sih tabu mungkin, gitu kan. Paradigma masyarakat itu karena menurutnya kalau misalnya ada laki-laki yang melakukan kekerasan seksual itu dianggap sebagai yang paling baik tingkat maskulinitasnya. Sementara kalau perempuan ya akan menjadi aib. Betul. Karena, nah itu aib guys. Karena tolok ukur kesucian, norma yang baik itu ada ditetapkan di perempuan saja, jadi itu harus dijaga sedemikian rupa kalau menurut masyarakat, padahal itu hal yang keliru kayak gitu. Jadi teman-teman perempuan harus harus melihat konten ini nih biar teman-teman perempuan teredukasi juga, karena memang banyak Kakak Suci termasuk teman-teman saya juga itu dia menganggap hal-hal yang seperti itu kayak sudah diapa-apain, itu menjadi aib bagi mereka, padahal seharusnya ketika kita mendapat problem seperti itu kita harus speak up gitu kan. Betul. Nah, jadi teman-teman perempuan, ayolah, come on, asik, saya membela perempuan sekarang. Harus membela perempuan karena seperti lagunya Ada Ben itu Kak Suci. Satu, perempuan itu mau dimengerti. Aduh. Terus siapa yang tidak mau dimengerti sih, ini laki-laki dan perempuan. Terus kedua, perempuan memang itu harus dijaga sih Kak. Ya perlu. Soalnya kalau nggak perlu sih. Kalau saya sih perlu Kak, karena kalau tidak dijaga bahaya, kalau punah nanti perempuan tidak bisa menghasilkan sesuatu kan. Nah itu yang keliru karena perempuan dijadikan objek penghasil. Nah coba Kak, coba dijelaskan Kak, kenapa harus keliru dan seharusnya seperti apa sih gitu? Iya, kalau misalnya supaya mindset teman laki-laki juga nih, ini penting, ini juga buat mindset teman laki-laki nih. Tuh mungkin kalau teori seksualitas kontemporer, kalau misalnya Simon Beauvoir bilang bahwa alat kelamin, alat reproduksi itu tidak secara simpel digunakan sebagai alat prokreasi saja. Jadi dalam meletakkan perempuan sebagai objek, ya itu adalah hal yang keliru karena ya untuk menghasilkan keturunan saja. Iya betul, ya kebanyakan itu gitu. Padahal tidak seperti itu ya. Itu ada band ya bias juga, maksudnya. Jadi, maaf ini untuk ada band. Jadi bias itu harus kita luruskan ya malam-malam ini ya Kak. Break the bias, break the bias. Oke Kak, saya lanjut lagi nih Kak. Iya. Setelah pembahasan kita agak panjang nih Kak ya, termasuk penjelasan verbal non-verbal, gender itu apa, terus kenapa kebanyakan kaum perempuan tidak terlalu speak up tentang apa yang dia dapatkan. Nah, menurut Kak Suci sendiri, dengan apa yang Kak Suci lihat atau apa yang Kak Suci baca, pemerintah kita itu sudah mengeluarkan dasar hukum tentang itu nggak atau gimana tuh? Oke. Sebenarnya saya malu-malu di sini nih cerita soal hukum. Nah, ada praktisi hukum atau orang hukum di samping. Nggak apa-apa Kak, no problem. Hajar aja, karena berbicara hukum itu bukan hanya anak hukum aja yang punya kan. Sependek pengetahuan ya, maksudnya sebenarnya di dalam perundang-undangan Indonesia itu tidak ada undang-undang yang spesifik membahas soal kekerasan seksual ya. Adanya undang-undang ya kekerasan dalam rumah tangga atau misalnya itu makanya sampai sekarang yang diharapkan sama teman-teman perempuan, iya silakan, adalah bagaimana RUU TPKS, RUU tindak pidana kekerasan seksual itu segera disahkan. Tapi kan sampai sekarang masih belum jelas statusnya di prolegnas. Itu yang Omnibus Law kemarin, bukan? Beda lagi. Beda. Oh nggak masuk di Omnibus Law ya kemarin ya kayak? Enggak, dia dihapus dari prolegnas. Makanya kenapa misalnya payung hukum kemudian yang hadir misalnya di institusi pendidikan tinggi kan ada dua. Itu kita nggak bisa berharap banyak karena payung yang tertinggi di konstitusi itu tidak ada, yaitu tadi RUU TPKS. Betul. Nah, jadi konstitusi kita tidak mengatur tentang hal itu. Nah, tapi ada dua kementerian yang mengeluarkan pendidikan ya payung hukum soal kekerasan seksual di institusi pendidikan tinggi. Yang pertama tuh di SK Dirjen Pendis
nomor 5494 tahun 2019 itu mengeluarkan soal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi keagamaan negeri. PTKN. Ya, PTKN. PTKN. Di tahun 2019. Terus yang kedua tuh Permendikbudristek nomor 30 tahun 2020. Itu soal yang sama juga, pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Itu lingkupnya di institusi pendidikan tinggi. Itu berarti hukum itu, dasar hukum itu hanya untuk di lingkungan perguruan tinggi. Perguruan tinggi saja. Karena memang melihat data riset yang dilakukan institusi tersebut, kebanyakan kekerasan seksual itu terjadi di luar lingkup perguruan tinggi ya, Kak ya. Berarti secara tidak langsung memang kita perlu ya, Kak ya, maksudnya untuk membangun dasar hukum atau membangun konstitusi kita untuk menjaga hak-hak perempuan juga, dalam hal ini mengurangi kekerasan tindak seksual. Karena memang sih, Kak, tidak adanya aturan tersebut itu semakin hari kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, dan itu menjadi, kalau menurut saya menjadi hal pengganggu sih, Kak. Kalau kita buka ini kayak gunung es gitu kan. Kekerasan seksual lagi, kekerasan seksual lagi, maksudnya apa ya? Tidak adakah itu kekerasan yang lain selain itu gitu loh. Ya, makanya karena kekosongan hukum itu yang betul, kekosongan hukum. Banyaknya. Kentara guys, ini saya sudah tuwil, jadi tidak terlalu bisa berpikir. Yang penting bagusnya ini sebenarnya Kak Suci mau saya sendiri di sini toh. Anak-anak ini studi gender harusnya gitu tadi. Tidak usah pakai sistem tanya-tanya. Saya lanjut, Kak. Setelah berbicara dasar hukum, Kak, oke lah, kita ketahui bahwa konstitusi kita tidak mengatur tentang undang-undang kekerasan seksual. Nah, seperti yang Kakak Suci bilang tadi bahwa sudah ada dasar hukum yang memayungi tentang kekerasan seksual, tapi hanya berada di ruang lingkup pendidikan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah Komnas Perempuan, apakah dia mempunyai program nih, Kak? Program untuk meminimalisir kekerasan seksual dari segala tingkatan, mulai dari under 18 atau 18 plus ke atas, itu ada nggak, Kak, kira-kira? Ya, sejauh ini mungkin yang kami lihat itu ada, karena RUU TPKS itu memang didorong sangat-sangat kuat oleh Komnas Perempuan. Nah, itu tadi yang mungkin saya sebutkan, ada SK Dirjen Pendis tadi 5494 itu kan di wilayah PTKIN, itu Komnas HAM yang menyusunnya, kemudian menjadi buku saku PTKI soal PPKS itu dari Komnas HAM yang menyusun. Juga Permendikbudristek itu juga hasil hasil pemikirannya Komnas HAM juga, Komnas Perempuan. Iya. Berarti memang sudah ada, guys, program-program untuk menanggulangi atau meminimalisir kekerasan seksual. Ya, cuman entah apa ya yang merasuki misalnya DPR hari ini belum mengesahkan belum mau misalnya mengesahkan. Semoga saya berada di Komisi 8 DPR RI Pusat, insya Allah, Kak, yang ada di Komisi 8 DPR RI Pusat tentang keperempuanan dan HAM itu perlu, Kak, soalnya seperti yang dikatakan Kak Suci ini sebagai salah satu penyintas ya mungkin ya, meresahkan sebenarnya, Kak, dan dia sudah mengungkapkan ini. Jadi perlu kakak-kakak dewan nih yang ada di pusat untuk betul-betul mengkaji ya, Kak ya, harapannya mengkaji tentang konstitusi mengatur undang-undang kekerasan seksual, Kak ya. Terus lanjut, Kak. Nah, saya ini kemarin ada, mungkin nggak tahu sih, Kak ya, tahayul atau bukan, Kak ya. Kebanyakan teman-teman saya itu yang sudah menikah, Kak, dia selalu bilang nih gini sama saya, Ling, lebih bagus merawat anak laki-laki daripada anak perempuan. Nah, saya ini ngobrol-ngobrol, pengen curhat aja nih sebenarnya, Kak. Nah, jadi saya bilang, kok bisa gitu? Bukannya anak itu adalah salah satu amanah atau titipan yang paling berharga kan? Kok bisa Anda membeda-bedakan seperti itu gitu loh? Dan enggak, soalnya itu kalau anak perempuan menjadi anak pertama itu menandakan bahwa bapaknya tidak beres. Nah, kebanyakan kayak gitu, Kak Suci. Nah, yang pengen saya tanyakan nih, menurut Kak Suci tentang hal-hal seperti itu, apakah itu bisa menjadi termasuk dalam isu gender atau gimana tuh, Kak? Iya, oke. Silakan. Ya, pastinya masuk, karena seperti ini, ungkapan-ungkapan seperti itu memang banyak ditemukan di masyarakat. Ya, betul. Tentang bias atau melihat bahwa perempuan itu adalah
jenis kelamin yang inferior, yang sifatnya ya tidak lebih superior daripada laki-laki, itu kan anggap paradigma yang masif di masyarakat. Nah, Betul. itu memang sangat sulit diretas karena selama 8.000 tahun di masa transisi antara dari budaya matriarki ke patriarki itu mendarah daging membentuk kesadaran di masyarakat, jadi memang sulit. Nah, tapi perlu diluruskan bahwa jenis kelamin, bentuk kelamin itu tidak menjelaskan bahwa posisinya di masyarakat itu apakah dia lebih rendah atau tinggi. Nah, kalau misalnya dibolehkan berkomentar soal itu, Ya, silakan Kak. Tafadhol bilillah. syukron kasiran. Karena misalnya ada tuh ungkapan yang bilang lebih baik menjaga anak perempuan dibanding mendidik anak laki-laki kan. Ada tanggapan seperti Itu itu. kebalikannya lagi tuh Kak ya. Padahal sebenarnya ya urusan mendidik itu ya harus kepada semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada pembeda. Ya, tidak ada pembeda. Ya, kalau misalnya menjaga anak perempuan saja tapi tidak mendidik juga yang laki-laki, ya sama saja kita mengedukasi atau menjaga si korban tapi tidak mengedukasi pelaku. Dalam artian ya karena pelaku yang general itu di masyarakat memang adalah laki-laki. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi ini untuk laki-laki atau husband yang berpikir seperti itu, janganlah ente. Itu sifatnya misoginis, Kak, benci terhadap perempuan itu karena merasa ya perempuan tidak lebih berguna daripada laki-laki. Kayak gitu. Padahal itu amanah loh ya Kak ya. Betul. Maksudnya, jadi ini teman-teman yang sudah menikah jangan selalu beranggapan bahwa anak laki-laki harus pertama. Iya, betul. Anak perempuan harus terakhir, mungkin harus setengah mati, kucis kalau perempuan terakhir. Tuh jangan, astaga. Udah pernah narasi ini punya ada bungsu perempuan. Itu juga mungkin bisa nambahin ya kalau Ya, silakan Kak. Yang sering biasa kalau misalnya perdebatan ringan misalnya kalau di ya coffee shop kayak gini kan. Iya. Biasa bilangnya kayak nggak penting untuk membahas kekerasan seksual karena laki-laki pun menjadi korban. Nah, pasti kan gitu. Terus ya, kebalikan, anggaplah kita balik nih Kak ya. Terus juga ya perempuan pun mintanya dispesialkan karena padahal mereka juga bisa menjadi pelaku kan, hal-hal seperti ini selalu terreproduksi kan. Menjadi bahan perbincangan lah Kak di setiap ini tongkrongan ini. Padahal sebenarnya dalam pembahasan gender memang kekerasan seksual itu bisa terjadi pada siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan ya. Karena kita pernah melihat kan banyak berita yang kemudian mengabarkan bahwa ada korban kekerasan seksual itu dari laki-laki. Iya. Tapi itu tidak untuk mengaburkan bahwa kebanyakan ataupun subjek yang paling dominan menerima kekerasan seksual adalah perempuan itu sendiri. Sepanjang sejarah terakumulasi bahwa perempuan menjadi korban. Salah satu menjadi korban terbanyak ya Kak ya? Iya. Kenapa misalnya laki-laki bisa menjadi korban kekerasan seksual? Karena konsep gender di masyarakat itu membagi kelasnya, maskulin dan feminin. Maka yang konsep maskulin ini juga akan membagi dirinya menjadi beberapa tingkat, yang sangat maskulin, tidak maskulin atau sangat tidak maskulin atau mendekati feminin ya. Biasa kita kenal laki-laki yang gemulai. Ya. Nah, itu yang akan rentan. Gemulai guys, gemulai. Itu yang akan rentan menjadi korban kekerasan seksual. Jadi akan sangat tidak mungkin perempuan itu menjadi pelaku kekerasan seksual di masyarakat karena itu tadi ada konsep gender yang seperti itu. Berarti memang ketika ada konsep kebalikan kayak gitu, berarti dari struktur maskulin dan feminim itu yang paling banyak adalah yaitu tadi yang gemulai-gemulai itu Kak. Iya, Dan sebenarnya apa ya Kak ya? Sebenarnya kalau yang orang-orang begitu saya sih tidak menganggap bahwa dia aneh Kak ya. Tidak. Cuma karena ya memang ada seperti itu, jadi kita harus sadar diri bahwa laki-laki juga itu ada kayak gini nih. Iya. Selanjutnya nih, yang paling terakhir mungkin dari pembahasan kita ya Kak ya. Soalnya kita tadi udah banyak membahas tentang apa sih kekerasan seksual itu, terus verbal non verbal itu kayak gimana, terus program-program yang dikeluarin Komnas Perempuan. Nah, yang terakhir Kak, mungkin saya pengen closing statement lah Kak dari Kak Suci dan mungkin ada explain tentang edukasi menjaga diri untuk teman-teman perempuan di luar sana Kak. Sekaligus Kak Suci sendiri yang tutup acara kita ya, oke? Kan tadi saya sudah buka, berarti sekarang yang tutup Kak Suci gitu. Saya hostnya di sini. Ya, silakan Kak. Closing statement mungkin yang pertama, semua orang berpotensi menjadi korban dan pelaku ketika kita tidak sama-sama membangun kesadaran kolektif, bahkan di circle terkecil.
Nah, jadi bukan pada poin untuk teman-teman perempuan yang di luar sana semakin hati-hati menjaga diri, bukan, tapi sama-sama laki-laki dan perempuan harus mengedukasi diri tentang gender, tentang HAM, tentang otoritas tubuh. Nah, kemudian mungkin kepada teman-teman korban ataupun penyintas yang ada di luar sana, jangan pernah takut untuk terus memeluk diri sendiri dan yakin bahwa apa yang menimpa teman-teman sekalian bukan sedikit pun bukan kesalahan teman-teman. Makanya tetap selalu kemudian mengedukasi diri bahwa speak up itu sebenarnya penting. Nah, mungkin bisa ini ya, kalau misalnya untuk teman-teman yang ada di lingkup UIN, misalnya ada kerabatnya ataupun dirinya yang merasa mengalami ataupun menjadi korban kekerasan seksual, kita di UIN punya SPEKS ya. Saya mungkin salah satu anggota dari SPEKS, Solidaritas Perlawanan Kekerasan Seksual. Teman-teman boleh share ataupun meminta bantuan, karena kita punya jaringan dengan LBH dan juga biro psikolog yang ada dengan beberapa kampus di Makassar. Mungkin itu ya, mari selalu mengedukasi diri. Terima kasih. Thank you banget Kak Suci, terima kasih banyak sudah hadir di kafe kami. Semoga nanti ke depan Kak Suci ini bisa rajin-rajin kesini lah. Oh iya, besok. Boleh, besok kita ada agenda lagi sebenarnya. Soalnya ini Kak Suci, kita nanti di program Ramadan kafe juga pengen ngadain diskusi buku. Siapa tahu nanti Kak Suci berkenan, kalau nggak mudik nih ya. Kalau nggak mudik ya mungkin kita bisa sharing-sharing bareng lagi lah. Nanti kita info-info gimana. Dan buat teman-teman, terima kasih sudah nonton konten ini. Semoga konten ini bermanfaat dan apa yang dikatakan oleh Kak Suci menjadi amal jariah. Kita kayak aduh, Masya Allah. Iya perlu ini, nggak perlu menjadi amal jariah ya guys ya. Ya, dan pesan saya mungkin untuk teman-teman perempuan harus wajib nonton konten ini biar teman-teman tahu juga. Laki-laki juga? Iya, laki-laki juga perlu tahu, laki-laki juga. Nanti kalau ada yang nggak nonton, nanti sharing sama saya aja. Soalnya saya sudah dijelasin sama Kak Suci. Oke guys, terima kasih sudah nonton video kami. Semoga konten kami bisa menjadi hal-hal yang positif bagi teman-teman. Dan jangan lupa tetap like, comment, subscribe. Dan ketika ada pembahasan yang mau dibahas, silakan ada di kolom komentar. Oke guys, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.